Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Tessa Erviana. Saya bekerja di SD 8 Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan aksi nyata terkait topik Merdeka Belajar. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengakses modul belajar, Bapak Ibu bisa mengakses pada platform Merdeka Mengajar, baik melalui laptop maupun HP Android. Bapak Ibu juga bisa melakukan pelatihan mandiri terkait topik-topik yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Pada topik Merdeka Mengajar ada 5 modul, yaitu 1. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu, di sini saya mencoba menyampaikan poin-poin penting pada modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kekuatan yang ada pada diri kita harus kembangkan, dan kita gunakan untuk terus mengajar dan mendidik murid-murid kita. Sedangkan kelemahan yang ada pada diri kita harus terus berusaha untuk meningkatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kita. Yang kedua, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Sebagai pendidik, kita harus mengenali karakter dan kebutuhan masing-masing murid. Yang ketiga, menjadi manusia yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Manusia yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Yang keempat, menuntun kekuatan kodrat pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Yang kelima, pendidikan berperan penting dalam perkembangan murid sesuai dengan perkembangan zamannya. Karena zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu, tentu saja berbeda aktivitasnya, metode belajarnya, model pembelajarannya, teknologinya, dan kita sebagai guru harus berperan penting untuk mendidik sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Karena kehidupan kita saat ini merupakan buah dari pendidikan yang kita terima saat anak-anak. Hal kecil seperti pujian ataupun cemoohan akan meninggalkan makna bagi murid-murid, dan yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat anak dewasa nanti. Kemudian guru harus adaptif terhadap perubahan. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital, metode pembelajaran, maka sebagai guru kita harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Bapak Ibu, pada modul yang kedua tentang mendidik dan mengajar, poin-poin yang ada dalam modul kedua adalah 1. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. 2. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak. 3. Mendidik merupakan menuntun segala kodrat yang ada. 4. Mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. 5. Sistem Among ing ngarsa sung tulodo. Guru di depan dengan memberikan contoh yang baik. Ing madya mangun karso. Guru memberikan semangat kepada murid. Tutwuri handayani. Guru memberikan dorongan dan kemandirian kepada murid. Dengan demikian, guru mampu memposisikan dirinya menjadi teladan yang baik. Yang keenam, manusia merdeka. Manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya. Selanjutnya, modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Poin-poin yang ada dalam modul 3 adalah 1. Pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. 2. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda.
Maka dari itu, guru harus mengetahui kondisi dan karakteristik masing-masing murid yang berbeda-beda. 3. Cara kita mendidik dan mengajar harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Perubahan zaman tidak mungkin kita hindari dan dicegah. Sebagai guru, kita harus bergegas untuk beradaptasi. Melimpahnya informasi, kita tidak bisa menyaring yang masuk pada murid. Yang bisa kita lakukan adalah membantu anak untuk menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi. Penanaman budaya kearifan lokal membuat murid menjadi bijak dalam kehidupannya. Asas Trikon yang meliputi kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu merupakan pengembangan berkesinambungan yang dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Implementasinya dengan perencanaan yang berkelanjutan menghasilkan pengelolaan perilaku, lingkungan, dan kurikulum yang berjalan dengan efektif. Konvergen merupakan usaha terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai dan identitas bangsa masing-masing. Implementasinya, murid diberikan kemerdekaan belajar bertanya, mengembangkan potensi, dengan menyesuaikan keinginan belajar murid dengan nilai budaya lokal. Konsentris merupakan sikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Implementasinya tetap mempertahankan jati diri dan menjadi diri sendiri. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tugas pendidikan adalah menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan serta coretan tersebut. Modul 5 yakni modul terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. 2. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. 3. Fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikian aksi nyata yang saya lakukan pada modul Merdeka Mengajar. Selanjutnya, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk bersedia mengisi form umpan balik pada alamat SID/feedback aksi nyata Merdeka Mengajar Tessa Erviana. Form umpan balik tersebut terdapat pertanyaan, yaitu dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir ternyata langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah terima kasih sudah menyimak aksi nyata yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di paparan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.